mendengarkan podcast ini. Dengan menghidupi kebenaran itu, saudara, kita bisa menemukan nafas Injil. Nafas Injil. Injil itu kabar baik. Kabar baik bagi orang yang serius. Bagi orang yang tidak serius akan diartikan beda kata baik di sini. Saya kira banyak orang Kristen yang tidak memahami pengertian baik di sini. Jadi dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib, dosa diampuni, lalu ada semacam kemudahan masuk surga. Yang benar mestinya, saudara, dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib, Tuhan Yesus bangkit, ia bisa menjadi hakim. Ada penghakiman kepada semua manusia. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit dan menang, tidak ada hakim. Semua orang meluncur ke neraka tanpa hambatan. Tapi sekarang ada hakim. Hakim itu juga yang memikul semua dosa manusia. Orang-orang yang hidup tanpa mendengar Injil akan dihakimi, dan mereka yang memiliki inti Taurat, yaitu mengasihi sesamanya, beroleh kesempatan untuk masuk dunia yang akan datang. Bagi orang Kristen, umat pilihan, dibuka kesempatan untuk dikembalikan ke rancangan semula, menemukan kembali kemuliaan Allah yang hilang, menjadi anak-anak Allah yang sah, boleh menjadi anggota keluarga kerajaan, dan akan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tetapi untuk itu harus ini. Apa, saudara? Sekolah, menjadi murid. Dan uang mukanya ada. Lukas 14:33 itu uang muka. Milikmu, dibaca mungkin. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Tidak bisa masuk sekolah. Ada satu hal yang menjadi pilar utama khotbah saya malam ini. Kalimat ini. Semuanya atau tidak usah sama sekali. Semuanya atau tidak usah sama sekali. Kristen yang kita pahami selama ini, atau sebagian besar orang Kristen dan diajarkan, itu bukan Injilnya Tuhan Yesus. Itu Injil yang sudah dipalsu, yang sudah tidak otentik. Semuanya kamu serahkan atau tidak usah sama sekali untuk masuk sekolah ini. Kabar baik ini harus dimengerti dengan benar. Kalau seorang anak lulus SMA, lalu papa mamanya tidak mampu lagi meneruskan membiayai anaknya, lalu suatu hari mamanya ditelepon omnya yang dari Hong Kong, lalu mamanya panggil anaknya, sini kamu, om kamu dari Hong Kong menyiapkan biaya sekolah. Kabar baik nggak, saudara? Kalau si Rudi mau sekolah. Kalau dia berkata, mam, aduh capek sekolah, aku mau main-main, teman-temanku juga kuliah juga apa-apa kok. Nah, itu kabar baik nggak itu? Injil kabar baik untuk siapa? Untuk yang mau sekolah. Kalau tidak mau sekolah ya nggak bisa. Nah, banyak orang berpikir tanpa perjuangan bisa memiliki Injil. Nggak bisa. Nah, sekarang kalau kita tidak menemukan nafas Injil, bagaimana kita bisa menjadikan ini kabar baik? Nah, kenyataannya ketika khotbah menekankan berkat jasmani, seakan-akan kedatangan Tuhan Yesus memberikan kemungkinan untuk membangun Firdaus di bumi. Injil jadi kabar tidak baik, kabar yang menyakitkan, yang mengancam.
Minggu lalu kita sempat menyinggung Filipi pasal 3. Aku melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, Tuhan mengizinkan gereja mula-mula orang-orang Kristen menderita. Tuhan tidak menolong mereka dari penderitaan itu. Mereka teraniaya, mati konyol dalam kemiskinan, kehinaan, seakan-akan Tuhannya orang Kristen tidak berdaya. Hal itu hanya supaya mereka tidak punya akses masuk ke dunia. Hal itu hanya supaya mereka tidak punya akses berbuat dosa. Hal itu hanya merupakan kesempatan mereka membuktikan cintanya kepada Tuhan. Itu Kristen yang benar. Saya kira saya termasuk orang yang bertanggung jawab atas pemberitaan Injil yang tidak otentik ini. Sekarang saya sudah mengerti dan saya harus memberitakan Injil yang otentik. Ini berat. Coba dibaca lagi ayat tadi, Lukas 14:33. Demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Sekarang kita mau menghidupkan kembali, kita sekarang sedang mau mengibarkan kembali, kita menyuarakan Injil yang murni itu. Mau tidak mau kita yang harus menghidupi dulu dalam hidup kita. Dan yang paling menjadi musuh kita menghidupkan Injil dalam diri kita adalah kehidupan yang wajar. Kita mau wajar. Berapa persen orang yang mau menjadi pendeta hanya karena mau hidup wajar? Cara lain untuk cari nafkah, cara lain untuk hidup, cara lain untuk berprestasi, cara lain untuk terhormat, cara lain untuk sukses dan menempatkan diri di mata masyarakat secara terhormat. Saya termasuk bagian itu, saudara. Dulu. Sekarang enggak mau. Kita mau bersama-sama berubah. Saudara jangan kecil hati, jangan saudara berkata saya jemaat biasa Pak, saya nggak bisa buat apa-apa. Saudara nurut apa yang saya katakan, karena ini yang dikatakan Tuhan, kita bersama-sama nurut. Kita akan menjadi orang-orang yang menghidupkan Injil dalam hidup kita dan mengibarkan, menyuarakan Injil di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Kalau saudara memperhatikan Matius pasal 5, ini nggak main-main loh. Ayat yang ke-14 dulu deh. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kita tidak pernah sungguh-sungguh membuat orang memilih loh. Surga atau neraka. Enggak. Kita membuat orang tidak memilih. Berharap. Khotbah-khotbah kita hanya membuat orang berharap ke surga, tapi tidak memilih. Tapi dengan Injil yang benar, kita memaksa orang untuk memilih. Makanya kita harus menunjukkan standar anak-anak Allah itu bagaimana. Harus menunjukkan kriteria orang yang dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Baru kelihatan surga yang benar. Baru orang harus memilih. Nah kalau kita sendiri ada di wilayah mediokritas, wilayah abu-abu, orang tidak tertantang untuk memilih. Saudara memilih Tuhan atau dunia? Tuhan pasti. Saudara memilih surga atau neraka? Surga. Tahukah saudara kalau saudara memilih Tuhan, berarti saudara harus melepaskan segala sesuatu. Nanti kota yang terletak di atas gunung akan nampak. Saya mau pengen lihat macam apa orang yang berkata, masa begitu ajaran Yesus? Saya mau balik, macam apa ajaran Yesus yang kamu tahu? Jangan takut, anak cucu kita akan terpelihara Tuhan. Jangan takut, kita akan dipelihara Tuhan.
Tapi kita nggak mimpi kaya raya terhormat di mata manusia. Kita hanya mau menghidupkan Injil di dalam hidup kita. Saudara ngerti nggak ya saya ngomong apa ini? Matius pasal 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Nggak bisa. Terus? Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Saudara, akhirnya kita harus memilih hidup untuk kepentinganmu atau kepentingan Tuhan. Anda nggak bisa bilang, ya dua-duanya lah Pak, nggak bisa. Kepentinganmu atau kepentingan Tuhan. Saya kasih tahu ya, clue-nya ya. Yang pertama, hidup sesungguhnya itu di langit baru, bumi baru. Amin. Harta yang sesungguhnya itu di kerajaan surga. Yang ketiga, semua yang kau miliki harta orang lain. Tidak ada celah sedikit pun di situ, saudara. Tidak ada celah sedikit pun di situ. Tidak ada celah. Saudara boleh hidup untuk kepentingan diri sendiri, tidak ada. Dan kalau Paulus menulis kamu dibeli dengan harga yang lunas dibayar, bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, itu sudah luar biasa. Makanya kalau tidak mulai mendidik anak-anak sekolah minggu remaja, tidak bisa firman di mendarat, tidak bisa. Sudah susah. Orang dipisahkan dari filosofi hidup yang salah, sudah susah dan sangat sulit. Kalau anak-anak usia 12-14 tahun bisa pasang bom bunuh di dalam tubuh mereka atau dipakai untuk alat perjuangan sebuah ideologi atau keyakinan, itu membuka mata kita bahwa kita juga bisa mencuci pikiran anak-anak dari pikiran duniawi menjadi pikiran surgawi. Mestinya sejak mereka melek mata, mereka sudah melihat tuh filosofi hidup orang tuanya, guru sekolah minggunya, pembina rohaninya, pengerja gereja, para pembicara dengan filosofi hidup itu. Anda jangan pikir saya ngomong begini ada maksud apa-apa ya. Kamu tak dapat mengabdi kepada dua tuan. Tidak bisa, tidak. Kamu harus memilih. Kami hidup untuk kepentinganmu atau kepentingan Tuhan. Saya dari dulu diomelin orang. Katanya nggak memperhatikan keluarga. Dari dulu. Orang jauh, orang dekat. Saya tetap dengan prinsip seperti ini. Waktu akan menjawab nanti. Dikit-dikit gereja, dikit-dikit gereja. Ini gereja melulu. Kalau kamu lihat kekekalan, kau pengen tiru di gereja. Kamu tidak tahu kekekalan itu dahsyat sekali. Saudara tidak harus tidur di gereja. Tapi saudara seriuslah mencari Tuhan. Dan saudara saya harapkan juga nanti akan memenangkan jiwa. Memenangkan jiwa bukan membawa orang jadi anggota gereja saja, tapi betul-betul diubahkan cara berpikirnya. Anda jangan takut deh hidup tidak wajar di mata manusia. Harus berani. Apapun yang Tuhan perintahkan. Loh, Abraham suruh menyembelih anaknya Ishak saja dia lakukan. Ingat khotbah saya di sini soal bersahabat. Ingat ya. Sahabat itu rela menyerahkan nyawanya. Tuhan Yesus menyerahkan nyawa untuk kita. Kita harus menyerahkan nyawa untuk Tuhan. Artinya tidak ada yang kita pertahankan. Semua yang Tuhan ingin, semua yang Tuhan kehendaki itu diambil. Ambil. Dulu waktu saya ngarang lagu ini, saudaraku ya, tahun 1999 sekian, belum tahun 2000. Saya itu punya pikiran, sudah dalam format. Saya punya pikiran, sudah dalam format seakan-akan saya sudah menyerahkan hidup saya untuk Tuhan. Nanti kita akan baca di atasnya, mata pelita tubuh. Kalau matamu gelap, gelaplah. Itu ya, gelap. Gelap. Sebenarnya ya kalau gelap total kayaknya enggak. Tapi belum terang. Saya sudah merasa memberikan hidup saya untuk Tuhan. Nyanyi lagu itu bisa nangis loh Pak. Tapi kita belum punya pengertian yang utuh. Saya sudah merasa bahwa saya di track yang benar loh.
Nah, hari ini ketika saya belajar mengenai bagaimana menghidupi Injil, ternyata saya belum memenuhi kuota yang Tuhan kehendaki dalam menyerahkan diri itu. Saya nyanyi lagu itu bisa nangis. Nangis, saudara, hancur hati. Tapi hari ini ketika mata pengertian kita dibuka, mengenal kebenaran yang otentik, buset, ternyata kita penuh tipu daya. Karena kita masih mau wajar, masih mau hidup untung. Aku punya anak, aku punya istri, aku mau punya rumah, aku mau pantas hidup. Saya mengatakan ini bukan berarti salah kalau kita pantas hidup. Tapi kepantasan kita bukan untuk kita, kepantasan kita untuk kepentingan Tuhan. Kehormatan kita untuk kepentingan Tuhan. Segala sesuatu juga untuk Tuhan, saudara. Nah, ini yang tahu kan hanya saudara dan Tuhan. Makanya kalau orang sungguh-sungguh hidup untuk Tuhan itu, wah saudara, dia tidak mikir apapun asal Tuhan senang. Kita nggak mau seperti Ananias dan Safira yang ngakunya segenap hidup tapi separuh diberikan. Petrus berkata, kamu ini milikmu, kamu nggak kasih ya milikmu juga. Kenapa kamu menipu Roh Kudus? Nah, kita bisa bilang segenap hidupku tapi nggak segenap hidupku. Sebab yang ngomong segenap hidupku di mimbar juga nggak ngerti apa itu segenap hidup. Nah, sekarang saya mulai ngerti. Saudara siap nggak ikutin terus? Ya, hidup cuma sekali kok. Kalau nggak siap ya mau ngapain? Kalau nggak siap mau ngapain? Amin, saudara. Ya, kalau ada anak-anak muda di sini sudah bisa menangkap kebenaran ini dan melakukannya, kamu tidak mungkin gagal hidup ini, nak. Tidak mungkin. Tuhan akan buat engkau bisa eksis supaya engkau bisa melayani Tuhan. Jangan kamu makin kaya kamu tambah sombong. Kamu kaya kamu merendahkan orang lain yang lebih miskin dan kurang sukses dibanding karirmu, bisnismu. Makin kaya mobilmu tambah bagus kalau kamu bangga dengan mobil bagus itu. Makin kaya kamu makin senang-senang dengan orang. Dulu kita kasih tempat orang-orang seperti ini karena menguntungkan. Kali ini awas loh, kamu tidak ada bagian dalam hidup kami. Jadi saudara-saudara, kalau saudara punya hidup berikan untuk Tuhan. Amin. Kita rame-rame, kita mau sungguh-sungguh hidup untuk Tuhan. Sekolah untuk Tuhan, kuliah untuk Tuhan, kerja untuk Tuhan, karir untuk Tuhan, bisnis untuk Tuhan, semua untuk Tuhan. Dan ini ya, kalau saya ngomong begini nih, saya paling berat. Kalau sampai saya menyalahgunakan, mampus saya, binasa saya. Maka harus dijaga nih kemurnian saya ini, harus dijaga. Kemurnian kesucian hidup saya harus dijaga. Kita harus menampilkan, menawarkan surga yang orisinil, Tuhan yang orisinil, salib yang orisinil, semua yang otentik. Dan hidup kita harus menemukan ini. Ini Pak, semua lihat ini, nafas, nafas, nafas. Merubah nafas hidup ini tidak gampang, karena kita sudah biasa pakai nafas kita sendiri. Ketika kita menghidupi Injil, kita menemukan nafas ini. Kita menemukan nafas Injil. Yang ketiga, ini untuk pendeta-pendeta penting yang ketiga. Untuk pendeta-pendeta penting yang ketiga, kita akan menemukan rangkaian, pinjam kata lain boleh nggak, sirkuit hubungan semua kebenaran dalam Alkitab, bukan dalam Injil, dalam Alkitab. Anda khotbah tidak akan kekurangan bahan, karena Anda akan menemukan semua rangkaian sirkuit hubungan kebenaran dalam Alkitab. Jadi menarik sekali.
Alkitab itu nanti Allah Tritunggal, surga, semua terbuka. Semua terbuka. Ini harganya mahal. Menghidupi Injil itu Anda harus mati juga. Keinginan duniamu harus dilepaskan. Jadi saya mengerti itu. Lukas 16 ayat 11 itu dibaca. Makanya kita sering kagum. Kok bisa ya? Kok nyambung ya? Kok hebat ya? Ngerti nggak? Luar biasa. Wah, luar biasa. Nah, orang yang nggak ngerti, nggak luar biasa tuh, ya udah, tidak luar biasa bagimu. Dan kalau mau begitu terus sampai mati kamu nggak lihat luar biasa. Saya itu terinspirasi tuh waktu Tuhan ketemu orang kaya yang disuruh jual segala miliknya, dia pergi, Tuhan nggak manggil lagi itu. Tuhan nggak peduli, lu siapa? Mau ikut mari, nggak ikut silahkan lu pergi. Pak, Bu, ini bukan untuk kepentingan saya atau kepentingan siapa, untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatanmu masing-masing. Keselamatan saya pribadi loh. Amin, saudara. Amin. Ya, mau nyari apa hidup ini? Habiskan untuk di sini. Habiskan, saudaraku. Minggu-minggu ini saya besok 2 pasien, dua-duanya meninggal, saudara. Meninggal, saudara. Yang satu usia 40 berapa, 2 atau 1. Yang satu ya 60-an sekian kali. Waktu mendengar meninggal itu, saya 2 kali besuk, saudara. 2 kali saya besuk. Meninggal, aduh. Dua-duanya itu 2 kali. Jarang loh saya besuk 2 kali. Dua itu 2 kali. Yang sekali saya doakan, yang satu nih ya. Terus orang yang sama ini, besoknya saya malam-malam pun datang. Saya baptis dia pakai air mineral. Besoknya meninggal. Saya harus datang malam ini, aku baptis dia. Kita tawarkan Injil kepada orang-orang yang belum mendengar Injil. Dan kalau saya mendengar kematian itu, aku terhibur, saudara. Satu sisi saya miris gitu, aduh meninggal ya. Tapi yang lain aku terhibur. Terhibur hati saya. Terhiburnya begini, semua akan berakhir. Kelelahanku akan berakhir. Aku akan mati. Untung bisa mati. Kalau nggak bisa mati, konyol kita. Untung bisa mati. Ada hiburan, walaupun ini belum murni, karena kita juga merasa belum tuntas membenahi diri, belum selesai tugas. Tapi bener kan yang saya ngomong? Bener kan? Gitu tuh. Bener kan? Gitu, saudaraku. Jadi jangan sampai saudara ya tidak menghargai kebenaran ini. Saudara mati konyol. Baca, bro. Jadi, kalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, kalau kamu soal harta nggak benar, terus siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? itu kebenaran. Kebenaran. Jadi ketika kita punya nafas Injil, melepaskan segala sesuatu kan, melepaskan segala sesuatu kan, jujur dalam hal mamon kan, kita tidak terikat mamon lagi. Kamu akan mengenal Aletheia. Aletheia. Ini Aletheia. Saya belum sempurna, tetapi saya rindu. Saya rindu kematian itu menjadi indah. Dan betul-betul kita merindukan kedatangan Tuhan. Betul-betul kita merindukan kedatangan Tuhan. Betul-betul kalau kita menatap langit, hati kita berkata, kapan kau datang kembali Tuhan? Itu kan seruan orang-orang yang teraniaya di zaman gereja mula-mula. Sampai kapan Tuhan? Tunggu, belum cukup jumlah bilangan orang yang tidak menyayangkan nyawa. Mestinya bedah lagi itu ayat itu. Itu bagus kalimat itu. Belum. Tunggu nanti abad 21 masih ada orang-orang. Kitalah orangnya. Betul. Ini benar, kita sudah terlanjur begini ya, udahlah, ayo sekalian. Sampai betul-betul kita menatap ke langit dan kita berkata, kapan kau datang kembali? Tahu nggak apa yang membuat kita
tidak menantikan Tuhan. Dua, satu, kita berbuat dosa. Masih ada dosa yang kita lakukan dan kita sukai. Pasti kita nggak mengharapkan Tuhan datang. Dua, masih merasakan kebahagiaan dari perkara lain selain Tuhan. Jadi perkara dunia. Kalau mati dari dua hal itu, mantap. Wah Pak, kalau begitu mana senangnya, mana bahagianya hidup. Kamu nggak ngerasain kan? Kalau kamu lakukan itu, kamu makan apa saja enak, kamu bisa tidur nyenyak, kamu akan punya sahabat-sahabat yang akan bisa bersama-sama terbang. Ada yang cerita begini, di Bali itu ada satu wilayah yang dibeli oleh sekelompok orang. Lalu dibangunnyalah villa-villa dari kelompok teman, kayak teman-teman, satu grup teman-teman gitu. Lalu saya bilang, saya juga ada tuh orang yang dia ngajak teman-temannya lagi bangun rumah di langit baru, bumi baru. Nah, dibaca ulang lo ayat 12-nya, 11 dulu deh. Jadi kalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, Ya, karena belum menemukan nafas Injil itu, terus siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? ya, Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, harta orang lain itu hartanya Tuhan. Semua yang kita miliki hari ini hartanya Tuhan. Katakan amin. Kamu nggak setia, kamu miliki, kamu stempel milik pribadi. Baca berikutnya. siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Siapa? Kamu tidak punya harta. Yang saya ngomong ini benar. Ini bukan tafsiran ngawur. Kalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, kamu nggak punya harta nanti. Jadi semua yang kita miliki ini hartanya Tuhan. Ini ya, yang nggak punya duit, aminnya kenceng. Tapi kalau hartanya banyak, enak aja. Gua capek-capek. Mau minta ya. Jadi begini saudara, itu firman Tuhan jelas begitu. Tapi ini kita kan baru bangun tidur nih, artinya baru sadar nih. Jadi tidak semua orang juga bisa nerima loh, belum tentu bisa terima. Ini hadiah. Mengenal kebenaran itu hadiah. Karena dengan mengenal kebenaran itu, Anda akan makin hidup suci, dimerdekakan. Merdeka. Jadi kalau kita belum punya nafas Injil, pinter khotbah, bisa. Tapi tidak akan mengubah orang dan membawanya kepada keselamatan sejati. Kesaksian di dalam batinmu, Alkitab itu benar. Anda akan menghargai Alkitab, menemukan nafas Injil, menemukan rangkaian sirkuit hubungan semua kebenaran dalam Alkitab. Injil itu memaksa kita loh saudara, untuk dimiliki Tuhan sepenuhnya atau tidak usah sama sekali. Nah, kembali kepada tadi Matius pasal 6. Kamu tak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Tadi sempat saya singgung saudaraku. 22, 23. 22. Matius 6 ayat 22. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Di dalam hidup ini, dalam fakta hidup, juga dalam kebenaran firman yang kita bisa pelajari di Alkitab, sering kita tertumbuk dengan masalah telur dulu atau ayam dulu. Itu betul. Itu betul saudara. Nanti dalam beberapa hal, bukan karena saya sedang mengkhotbahkan ini, sudah beberapa kali, mungkin termasuk sering, saya kalau ketumbuk begini, ini telur dulu atau ayam dulu. Juga di sini saudara, mata terang baru melihat,
atau sebaliknya. Jadi saudaraku sekalian, mata adalah pelita tubuh. Jika mata baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Dan jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Banyak orang yang matanya tidak terbuka sehingga tidak melihat kebenaran ini, saudara. Matanya tertutup. Saya sebagai pelayan Tuhan kan berpikir keras. Bagaimana membuat orang-orang ini bisa matanya terang? Sehingga dia bisa melihat kemuliaan kerajaan surga tersebut. Kalau ini manusianya, saudara. Bagaimana dia melihat kerajaan ini, saudara? Bagaimana matanya bisa melihat kerajaan ini? Saya tunjukkan dulu, lalu baru tahu. Atau dia diterangi baru dia melihat. Satu jawaban yang saya dapat adalah lewat tingkat bertahap. Orang nggak langsung jadi langsung ngerti, nggak bisa, saudara. Makanya hari ini kalau saya khotbah kepada saudara, bla 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 bla, ada orang yang ini atau ngerti tapi ngertinya terbatas. Tapi ketika dia belajar terus dengan tekun, ini makin terbuka, saudara. Bukan ini dibongkar jebret baru tahu, enggak. Ketika dia dibaharui, dia melihat. Makin dia dibaharui, dia makin melihat. Jadi ini berjalan simultan namanya, simultan. Maka di sini yang dibutuhkan adalah ketekunan. Ketekunan. Jadi saya khotbah sebagus apapun tentang kerajaan surga, nggak bisa loh diubahkan. Nggak bisa dia. Nggak ngerti juga kenapa ya. Saya sudah sebagus apapun khotbah dengan teriak-teriak, nggak ngerti. Kalau begitu gimana ya? Ngerubahin dulu supaya dia tahu, atau saya kasih tahu lengkap dia akan berubah? Nggak bisa. Simultan. Seiring dengan pertumbuhan semakin terbuka ini. Nanti akhirnya saudara, orang itu baru nggak usah dipaksa, dia akan jalan mencari Tuhan bersama-sama dengan saya. Jadi butuh ketekunan untuk pembaharuan terus menerus itu. Saya khotbahkan, Injil yang bener nih, kerajaan surga udah pasti, mati itu bahaya, kekal itu dahsyat, tetap nggak berubah orang. Nah sekarang gimana Tuhan? Dari mana saya mulai? Saudara harus tekun, dibaharui dari hari ke hari. Nanti akan terbuka ya. Seperti yang saya alami. Terus sampai akan melihat surga dan orang bisa berani taruh segenap hidup. Orang nggak bisa menaruh segenap hidup lalu mendadak, nggak bisa. Kalau bisa merubah secepat itu, aduh, bagus. Dulu kan konsep kita kalau orang bertobat maju ke depan, beres. Tidak, saudara. Hari ini kita melihat orang-orang yang beberapa tahun yang lalu mengaku bertobat, nggak berubah ternyata. Nggak bisa. Simultan, berubah, terbuka, berubah, terbuka. Saya nunjukin surga sebagus apapun, kamu nggak tahu, nggak bisa. Harus kebenaran-kebenaran ditambahkan terus. Dan seiring itu pula, kerajaan surga akan terbuka di mata saudara. Saya kadang-kadang kan ngotot tuh, kekekalan dahsyat ini, tapi Anda tetap nggak berubah. Banyak orang nggak berubah. Makanya saudara harus tekun, belajar, terbuka, tekun, belajar, terbuka. Amin.